Setelah Mbah Gareng bersama rekannya Bang Awai membuat gebrakan membongkar rahasia adanya settingan di balik kasus pesulap merah dengan Gus Samsudin, konon ada salah satu pejabat organisasi hipnoterapi yang menegur pesulap merah terkait pemalsuan sertifikat yang dimilikinya. Oke, jadi sedikit menanggapi daripada postingan ya yang baru-baru ini mungkin telah diposting oleh saudara Marcel begitu ya. Ya saya sih agak ketawa aja ya, artinya ketawanya apa ya? Lucu gitu, lucunya gini loh. Apa yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Marcel gitu ya. Menurut saya dia mengatakan bahwasanya hal tersebut minta dibuktikan gitu. Tapi yang dibuktikan itu apa? Karena kan yang saya sampaikan di publik itu, di media beberapa waktu lalu berserta dengan Bang Awai itu adalah bukan terkait banyaknya settingan dan juga sebagainya. Artinya settingan dalam hal ini kan banyak poin yang saya sampaikan di situ. Yang pertama dari masalah sertifikasi begitu kan. Sertifikasi ini saya melihat apa ya? Marcel ini akhirnya seperti orang yang malu-malu gitu ya. Mungkin Marcel ini agak-agak sedikit malu-malu, mungkin nggak berani berstatement dan juga sebagainya. Bahwasanya yang disampaikan oleh Marcel ini selama ini kan adalah sertifikat tersebut adalah asli. Sedangkan banyak video ataupun ada video yang beredar juga bahwasanya dari salah satu pejabat yang ada di organisasi tersebut menyampaikan bahwasanya Marcel telah menerima sebuah teguran. Artinya teguran atas sertifikat yang diduplikasi dengan menggunakan nama yang bukan sebenarnya, yaitu dengan menggunakan nama panggung. Ini kan sebenarnya bukan, jadinya apa ya? Ya lucu lah, artinya dia bilang itu asli. Kemudian dari pihak lembaga juga sudah melakukan peneguran terhadap yang bersangkutan karena video tersebut ataupun di dalam video tersebut gitu ya, sertifikatnya itu diubah, diduplikasi. Ini kan lucu nih gitu, harusnya Marcel juga bisa menyampaikan itu gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih kalau mungkin menurut saya Marcel ini mau menunjukkan sebuah kedunguan gitu kan secara publik gitu ya. Artinya ya biar aja yang menilai publik sendiri gitu. Publik di sini kan bukan netizen aja, netizen di sini kan pastinya biarin aja orang mengira saya pansos, dan juga dia Marcel juga menganggap saya orang pengangguran. Tapi kenapa orang pengangguran seperti saya ini justru malah membuat Marcel sendiri menjadi blunder gitu. Dia semakin memperlihatkan hal-hal yang menurut saya seharusnya ya sangat saya sayangkan begitu. Kenapa ada duplikasi dan juga sebagainya. Nah, setelah beredarnya kabar-kabar tersebut, belakangan ini pesulap merah tak kunjung tampil untuk berikan klarifikasi nih pemirsa. Apakah bintang baru yang satu ini memang tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan yang cukup padat sehingga tak ada waktu untuk berjumpa dengan para awak media? Lantas, apa kata pesulap merah mengenai teguran yang dikatakan oleh Mbah Gareng? Oh iya, bukan ditegur, kayak ditanya doang sih. Sel, nama sertifikat siapa gitu? Kok Marcel Rival nggak ada? Iya, nama asli gitu pakainya. Oh ya udah, untuk dibawa-bawa. Untuk dibawa daminya gitu, untuk dibawa karena saya khawatir yang aslinya itu rusak. Dan juga nama asli saya kan privacy tadinya kan, privacy. Nah maka dari itu saya nggak tunjukkan yang aslinya, saya damiin pakai nama panggung gitu. Bagi saya kan itu nama saya juga, kecuali saya buat sertifikat itu buat nama orang lain, itu pemalsuan baru. Ini kan buat saya juga. Marcel Rival saya, nama asli saya ya tanpa saya membuktikan pun masyarakat bisa ngecek kok gitu kan kebenarannya bagaimana gitu. ibhcenter.org kan bisa diakses semua orang. Cuma kan mereka itu kemarin yang nyari nggak tahu cara nyarinya. Di situnya nomor anggota tapi nyarinya pakai nama kan, aduh ya kayak gitulah. Mungkin nggak ngerti internet, mungkin ya gaptek mungkin. Memangnya boleh ya hanya karena sertifikat aslinya takut rusak
Akhirnya Marcel menduplikatkan sertifikatnya dengan menggunakan nama panggung. Pemirsa rasis, tak hanya mengenai teguran sertifikasi, Mbah Gareng pun menuntut klarifikasi mengenai pernyataan pesulap merah yang katanya nih telah dibuatkan arena pembuktian di Polda Jawa Timur untuk pesulap merah dan Gus Samsudin. Ya, kalau menurut saya gitu. Dan yang kedua juga hal tersebut terkait masalah postingan yang disampaikan pemberitaan gitu kan di salah satu media online bahwasanya Marcel ini membuat pernyataan ataupun statement di publik terkait tentang arena pertandingan antara Gus Samsudin, arena pembuktian antara Gus Samsudin dengan pihak Marcel sendiri. Tapi pada faktanya juga tidak ditanggapi kan oleh Marcel, artinya ya kenapa? Ya harusnya kamu klarifikasi lah gitu. Jangan sampai ya katanya kamu benar gitu kan, ternyata juga ada pembantahan dari pihak Polda Jatim, ternyata tidak ada arena-arena pembuktian dan juga sebagainya. Ini perlu kamu klarifikasi juga. Jadi settingan di sini itu disinyalir itu kan banyak, segi-segi apa aja gitu settingan. Tidak harus bicara tentang konten yang mungkin kebablasan bersama dengan Gus Samsudin begitu. Ada. Itu pelintiran artikel berita itu. Saya kan bilang Polda Jatim tadinya sebelum Mas Udin mau ngelapor, ya kan? Polda Jatim bilang udah daripada buat laporan pembuktian aja. Nanti yang ininya loh apa? Yang penyidiknya bukan Polda Jatim, yang penyidiknya itu bilang pembuktian aja. Nanti saya sediain di sini deh. Nih saya ketemuin sama Mas Marcel. Dianya nggak mau Mas Udin. Akhirnya tetap pengen laporan gitu. Bukan Polda Jatim udah menyiapkan, itu pelintiran berita tuh. Coba cari deh omongan saya yang bilang Polda Jatim sudah menyiapkan, nggak ada. Jadi Polda Jatim itu ingin mengadakan arena pembuktian ketika Mas Udin mau membuat laporan. Daripada lu buat laporan, gue bikinin arena nih sini. Lu nanti panggil media-media nih. Daripada panjang kasusnya, Mas Udin nggak mau, akhirnya bikin laporan. Jadi nggak jadi dibuatin itu gitu. Polda Jatim juga WhatsApp saya loh. Mas Marcel bener ngomong kayak gini. Pas saya baca artikelnya, wah kampret bener. Nggak ada, padahal saya ngomong itu judulnya doang. Pas isinya tuh beda lagi. Jadi judulnya doang tuh, judul berita. Di screenshot kan kacau ya. Itu saya udah ditegur juga sama Polda Jatim itu. Saya dapat info ya, beritanya udah ditegur. Ya buktiin aja kalau emang itu settingan. Nih kalau terbukti itu settingan, yang bilang itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau deh. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kalau dia berhasil buktiin itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau. Buktiin aja, karena itu kan fitnah lagi-lagi kan. Lagi-lagi nyari panggung, fitnah. Kalau ngomong doang, gue juga bisa bilang orang-orang yang bilang gue dan Mas Udin settingan itu dulunya cewek. Orang jadi cowok, jadi transgender. Nggak tahu siapapun ya, siapapun yang bilang itu settingan, kalau asal ngomong doang kayak gitu, gue juga bisa bilang asal ngomong. Berarti yang mereka itu dulunya tuh cewek, sekarang jadi cowok gitu. Atau kalau dia cewek, dulunya cowok, sekarang jadi cewek gitu. Kan simpel lah, kalau asal ngomong doang bisa. Wah pemirsa, cukup menarik bukan? Ketika dimintai klarifikasi, pesulap merah justru memberikan penawaran fantastis pada siapapun yang bisa membuktikan adanya settingan tersebut. Bicara soal penawaran, katanya pesulap merah ini akan memberikan sebuah rumah beserta isinya bahkan mobil loh pemirsa rasis. Nah, akankah Mbah Gareng tertarik atas penawaran tersebut? Kalau saya lucu aja. Rumah isinya itu ya kriteria kayak gimana? Rumah semut juga. Rumah semut ya kan. Kalau dikasih roti tawar udah ada isinya, Bos. Ini rumah apa gitu loh. Mobil apa? Tamiya juga bisa kategori mobil, tapi mobil mainan ya kan. Terserah spekulasi dia. Dia kan juga punya hak prerogatif. Silakan menyampaikan gitu. Kalau saya sih melihat intinya janganlah, tolonglah Marcel, janganlah kamu menunjukkan
sebuah berita ataupun kedunguan yang semakin kesini akhirnya menjadi blunder gitu. Klarifikasi yang mungkin kamu bilang itu sebuah klarifikasi, tapi nyatanya ketika diklarifikasi dari pihak yang bersangkutan juga beda dengan statement yang disampaikan oleh Marcel. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Gareng. Semakin hari, perseteruan ini sepertinya semakin blunder dan membuat masyarakat semakin bingung untuk menilai. Terutama mengenai pesulap merah yang masih saja kukuh dalam aksinya meski digempur berbagai pihak nih pemirsa. Saya berawal dari memang pemirisan saya tahun 2012 itu ya, saya mulai melihat ini kok dunia sulap doang yang dibongkar-bongkar, kenapa nggak perdukunan yang dibongkar gitu. Akhirnya 2014 saya mendalami dunia perdukunan lebih dalam, belajar juga, datang ke toko alat dukun, saya pelajarin fakta-faktanya seperti apa, dan di tahun 2016 akhirnya saya buat video pertama tuh, saya bongkar rahasia perdukunan Bulu Perindu pada saat itu. Nah itu memang nggak terinspirasi dari mana-mana, bukan dari James Randi, bukan dari Pak Yan Nurindra dan lain sebagainya. Jadi memang itu terinspirasi dari diri sendiri ke atas kemirisan, dan saya merasa kayak diberikan informasi atau tanggung jawab untuk menyampaikan ini oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla. Ketika trik sulap digunakan untuk pengobatan dan diberikan keyakinan kepada yang menontonnya bahwa ini beneran, ini beneran disantet loh, ini buktinya, itu pasti saya bongkar tuh. Pasti saya bongkar. Karena kalau misalkan nggak ditayangin ke umum, ada orang yang ngotot banget disantet diguna-guna, terus kita pakai trik sulap, nggak ditayangin ke umum nih, itu nggak masalah untuk pribadi dia nih, karena otaknya udah terlanjur rusak gitu kan, percaya terhadap hal-hal yang kayak santet dan sebagainya gitu. Akhirnya mau nggak mau pengobatannya pakai trik sulap, itu nggak masalah. Tapi permasalahannya adalah ini yang divideoin, terus dipertunjukkan seolah-olah ini beneran pengobatannya, transfer penyakit ke kelapa, ke kambing ya. Nah ini yang perlu diluruskan, yang saya luruskan. Dan juga di sini juga kita tidak pernah istilahnya menyudutkan, mendiskriminasi gitu kan. Melainkan kita juga, saya sering menyampaikan, ini saya ulang-ulang udah berapa kali nih, artinya seorang Marcel ini kita juga sangat berterima kasih yang mungkin selama ini Marcel telah membantu untuk mengungkap sebuah fenomena yang diduga di sana ada unsur penipuan dan juga cabul dan juga sebagainya gitu. Ini sangat saya sampaikan juga, itu terima kasih. Tapi kita sayangkan itu perlu lebih artinya lebih menggunakan adab, karena kan mungkin menurut saya seorang Marcel ini tidak paham tentang arti sebuah sopan santun dan sebagainya. Ya banyak lah gitu, artinya dalam hal ini ya saya namanya juga orang pengangguran gitu ya, jadi saya menilai ini ya hanya sebatas yang saya pahami saja. Pemirsa rasis, pastinya kalian masih selalu dihantui rasa penasaran dengan fenomena pesulap merah dan perdukunan ini yang belum menemukan titik ujungnya kan? Kalau begitu saksikan terus Rasis Infotainment. Jangan sampai ketinggalan karena kita akan selalu update mengenai perkembangan perselisihan yang sengit ini. Hanya di Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.